Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Chapter 19, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah untuk belajar mandiri OSN Fisika pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Ilustrasi gambar yang tersedia bahwa sistem ini dihubungkan dengan tali, ya. M bola besar dihubungkan dengan tali, kiri kanan ada bola kecil. Kemudian bola besar dikenai tumbukan sehingga akan ikut bergerak pada bola kecil kiri kanan dengan persyaratan ini akan bergerak melingkar mendekati garis vertikal pada bola besar, ya. Sehingga M kecil, bola kecil kiri kanan akan mempertahankan diri menggunakan gaya sentripetal. Kita lihat, ya. Mula-mula ketika bola sejajar di atas permukaan izin, bola besar tiba-tiba memperoleh tumbukan sehingga kecepatannya V yang arahnya tegak lurus dengan talinya, ya. Setelah tumbukan, tali membentuk sudut theta, ya, terhadap garis lintasan bola besar, ya. Yang ini berarti kita ambil pada arah vertikalnya seperti yang ditunjukkan pada gambar, ya. Tentukan yang A, tegangan tali sesaat bola besar dikenai tumbukan. Pada waktu ini dikenai tumbukan, maka tali itu akan mempertahankan diri dengan cara sebanding dengan gaya sentripetal pada bola kecil kiri dan kanan. Kan itu. Tegangan tali sesaat kedua bola kecil akan bertemu. Kita bahas bersama-sama. Diagram gerak ketiga bola tadi sudah diterangkan bahwa ini akan mendekati garis vertikal bola besar, ya. Maka bola kecil kiri kanan akan mempertahankan diri dengan cara menggunakan gaya sentripetal sebanding dengan tegangan talinya. Maka kecepatan ini adalah dianggap negatif karena apa? Berlawanan dengan arah bola besarnya, percepatannya. Tegangan tali sesaat bola besar dikenai tumbukan. Kalimat yang sudah saya terangkan tadi, inilah kesimpulannya, ya. Gerak sistem dengan kerangka acuan bola besar M, dua bola kecil bermassa M kecil bergerak melingkar tidak beraturan dengan kecepatan negatif V. Percepatan benda M atau bola besar tegak lurus dengan percepatan bola kecil, ya. Ini seolah-olah akan menjauh ke kanan, ini akan menjauh ke kiri, ya, sehingga tegangan talinya sebanding dengan gaya sentripetalnya. Maka T ini harus sebanding dengan pergerakan sentripetal pada bola kecilnya. T sama dengan Fs sama dengan mv kuadrat dibagi dengan L. Kalau nanti searah dengan sumbu X, maka ini namanya Fx kuadrat, ya. Kalau diambil searah dengan sumbu X-nya. Ini yang A sederhana jawabannya karena T akan sebanding dengan pergerakan bola pada waktu melakukan gerak melingkar atau ada gaya sentripetal. Kemudian yang B pertanyaannya, tegangan tali sesaat kedua bola kecil akan bertemu. Ini juga memiliki tegangan tali yaitu kiri dan kanan setelah bola besar dikenai tumbukan menjadi 2T, kan itu, ya.
Maka persamaannya gerak transaksi pada sistemnya yang tengah ini ya menjadi sigma F sama dengan M dikalikan AM ya, berbanding lurus dengan percepatan bola besarnya, sehingga 2T sama dengan M dikalikan dengan AM, sehingga AM-nya sama dengan 2T dibagi dengan M. Ini adalah persamaan kedua pada sistem yang dikenai tumbukan, yaitu bola besarnya. Sekarang pada dua bola kecil ini tegangan talinya ya seharusnya searah dengan siapa? Dengan gaya berat masing-masing. Maka gerak melingkar bola kecil itu tegangannya T sama dengan M ya. T ditambah M kecil dikalikan AM ya sama dengan M Vx kuadrat dibagi dengan L. Ini pada arah horizontalnya yang diambil duluan, karena akan menjauh, seolah-olah akan menjauh ya, tetapi hanya tetap mengikuti keadaan sistem pada M besarnya atau bola besarnya. Sehingga persamaan 2 masuk persamaan 3. Ini dimasukkan ke persamaan 3. Kita lanjutkan. Jadi ini persamaan 2, ini adalah persamaan 3, sehingga T ditambah M kecil dikalikan 2T dibagi M sama dengan M Vx dibagi dengan L. M Vx kuadrat dibagi dengan L, dikumpulkan T-nya, maka T dikalikan 1 ditambah 2M kecil dibagi M sama dengan M Vx kuadrat dibagi dengan L. Ini disamakan penyebutnya, maka M ditambah 2M kecil dibagi M ya. T dikalikan M ditambah 2M kecil dibagi dengan T sama dengan M Vx kuadrat dibagi dengan L. Kalau mau mencari M Vx, maka ya dengan demikian ini bisa dikalikan silang semuanya ya, sehingga M kecil dikalikan M ya, M ditambah 2M kecil dikalikan dengan L dikalikan dengan T, sehingga hasilnya T sama dengan M kecil Vx kuadrat L dikalikan T-nya itu dikalikan ya, T-nya sama dengan M kecil Vx kuadrat dibagi dengan L dikalikan M ditambah 2M kecil. Ini tegangan tali yang terjadi pada kedudukan horizontal. Maka Vx-nya adalah kecepatan terhadap arah horizontalnya, merupakan kecepatan bola kecil relatif terhadap bola besar dalam arah horizontal. Maka Vx kecepatan bola kecil searah sumbu X. Ini adalah kedudukan tegangan tali ya, maka kita menemukan kecepatan horizontal pada bola kecilnya. Energi kinetik awal karena dikenai tumbukan ya, sehingga memiliki kecepatan V pada bola besarnya ya adalah setengah M V kuadrat. Jadi yang awal hanya terjadi pada bola besar ya, maka menjadi setengah MV kuadrat. Kemudian energi kinetik akhir diketahui kecepatan pusat massa sepanjang arah vertikal. Jadi M besar itu akan bergerak vertikal, maka ya M kiri kanan tadi akan mendekati searah vertikal, maka ada kecepatan sentralnya atau VC namanya, kecepatan sentral pada sistemnya tadi, sehingga persamaan hukum kekekalan momentumnya pada sistem itu menjadi ya, kita ambil MV itu sama dengan ya M ditambah M ditambah M kecil ditambah M kecil menjadi 2M kecil dikalikan VC-nya, karena akan diikuti ya oleh kiri kanannya kan itu ya. Maka VC-nya
adalah MV dibagi M dibagi VC-nya sama dengan MV dibagi M ditambah 2M kecil ya. Ini yang kita inginkan, ini M di M kecil ditambah M kecil kiri kanan ya. Persamaan demikian, persamaannya yang keenam kita menentukan bahwa yang dilakukan seperti ini ya. Pada sistemnya adalah MV sama dengan M ditambah 2M kecil dikalikan VC, maka VC-nya MV dibagi M ditambah 2M kecil. Kita lanjutkan. Nah, ini VC-nya adalah kecepatan bola kecil ya terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Maka ada arah horizontal, ada arah vertikal. Ini vertikalnya sama dengan kecepatan sentralnya karena searah dengan kecepatan bola besarnya. Ya. Kita lanjutkan. Energi kinetik pada bola kecil, arah horizontal dan arah vertikal. Tadi sudah dibicarakan semua pada slide sebelumnya, maka VC-nya adalah MV dibagi M ditambah 2M kecil. Kita umpamakan EK-nya pada bola kecil adalah searah sumbu Y dan searah sumbu X ya. Maka diberi nama EKXY disama dengan EKX ditambah EKY. Ini yang Y ya. Yang X namanya sudah ada tadi, VX-nya digabungkan, dengan demikian adanya T tadi pada persamaan sebelumnya ya. Maka EKXY itu sama dengan setengah 2M VX kuadrat ya, ditambah dengan setengah 2M VC kuadrat. Ini satu, ini juga satu, maka persamaannya menjadi M VX kuadrat ditambah M dikalikan MV dibagi M ditambah 2M kecil dikuadratkan ya. Itu yang diinginkan. Kemudian kita kuadratkan bagian belakang, maka disamakan penyebutnya ya. M-nya dikeluarkan, ini sama ya, disatukan ya, maka VX kuadrat ya. VX kuadrat, karena ini dikuadratkan ya, maka M ditambah 2M kecil dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, maka VX kuadrat itu dikalikan M ditambah 2M kecil kuadrat ditambah M kuadrat V kuadrat dibagi M ditambah 2M kecil dikuadratkan ya. Ini sebagai persamaan energi kinetik pada dua bola kecil yang terjadi pada arah vertikal dan horizontalnya. Sekarang energi kinetik yang terjadi pada bola besar, kecepatannya juga menggunakan sentralnya ya. Sentralnya demikian, kecepatan sentral searah sumbu Y. Maka energi kinetik pada bola besar sama dengan setengah M VC kuadrat. Ini sudah ada sehingga digabungkan, maka ya setengah M dikalikan MV dibagi M ditambah 2M kecil kuadrat ya. Sehingga persamaannya menjadi EKM sama dengan M kuadrat. Kita biarkan seperti ini supaya kita bisa mengetahui perubahannya nanti ya. M kuadrat V kuadrat dibagi 2M ditambah 2M kecil dikuadratkan. Ini adalah persamaan 8 ya. Itu yang kita inginkan faktornya ya. Energi awalnya sudah ada setengah ya, M besar V kuadrat. Ini adalah jumlah kedua-duanya ya. Ini pada bola kecil, ini pada bola besar, maka energi kinetik akhirnya adalah jumlah dari bola kecil dan bola besarnya. Itu ya. Energi kinetik pada bola kecil, pusat massa M adalah ya. Jadi bola kecil dan pusat massa M adalah jumlah energi bola kecil dan energi kinetik pada pusat massa M. Sehingga ya, ini persamaan 7 tadi pada bola kecil, pada horizontal dan vertikal, ini adalah pada bola besarnya.
dijumlahkan. Ya. Maka EK akhir sama dengan EKXY ditambah EKM-nya. Ya. Kita jumlahkan sehingga ini hasilnya. Ya. Ini persamaan 7. Ya. Ini persamaan 8. Bisa ya dipahami? Nah, itu yang diinginkan. Kemudian M-nya dikalikan ke sini semua. MVI kuadrat. M ya. M kecil VI kuadrat. Kemudian dikalikan ke sini M kecil M kuadrat V kuadrat ya. Sehingga hasilnya ya ini MVX kuadrat. M kecil VX kuadrat dikalikan M ditambah 2M kecil V kuadrat ditambah M kuadrat M kecil V kuadrat ya, dibagi dengan M ditambah 2M kecil kuadrat ditambah M kuadrat V kuadrat ya, dibagi 2M ditambah 2M dikuadratkan. Disamakan penyebutnya, hanya tinggal dikalikan 2, maka ini menjadi 2 ya. Maka kalau ini dikalikan 2, ini kalikan 2, maka penyebutnya sama. Sehingga nah ini 2 ini 2 MVX kuadrat dikalikan M ditambah 2M kecil kuadrat ditambah 2 ini 2M besar M kecil V kuadrat ditambah M kuadrat V kuadrat dibagi 2M ditambah 2M kecil dikuadratkan. Ini adalah pada persamaan 9 jumlah dari bola kecil dan bola besar untuk energi akhirnya. Sehingga persamaan hukum kekekalan energi kinetiknya adalah energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Tujuannya untuk mencari besarnya Vx ya, pada bola kecil ya. Kita lanjutkan. Jadi EK awalnya ini, kemudian EK akhirnya pada persamaan 9, EK pada awalnya persamaan 5 digabungkan sehingga ini ya, ini adalah energi kinetik akhir sama dengan setengah MV kuadrat kan itu ya, 2 dibagi 2 1 kan itu ya. Maka ini M ditambah 2M kecil kuadrat dikalikan MV kuadrat, hasilnya ya ini ya, MV kuadrat ini dikalikan dengan M ditambah 2M kecil kuadrat. Kemudian ini diuraikan, yang ini juga diuraikan, ini dipindah ke ruas kanan. Nah, gitu. Ya. Ini sama dengan ini. Sudah diuraikan ini MV kuadrat ya. Dikalikan M ditambah 2M kecil kuadrat, ini uraiannya ya, dikurangi yang ini, dipindah ke ruas kanan. Maka persamaannya 2MVX kuadrat M ditambah 2M kecil kuadrat sama dengan ya, MV kuadrat dikalikan M kuadrat ditambah 4M M kecil ditambah 4M kecil kuadrat dikurangi 2 yang ini, 2M kuadrat MV kuadrat dikurangi M kuadrat V kuadrat ya. Ini diuraikan, ini diuraikan ya. Maka dengan demikian yang sama kalau sudah dikalikan semua ada M kuadrat ini. Ini juga ada M kuadrat, maka saya beri tanda berbeda. Kemudian di sini ya 4M M kecil dikalikan M berarti M kuadrat M kecil. Ini juga ada ya, sama 2 ya, M kuadrat dibagi M kecil berarti masih ada 2 M kecil kan itu ya. Berarti masih ada faktornya demikian, maka hasilnya ini 4 dikurangi 2 2M besar, 2M kuadrat M kecil ditambah ini 4M kecil kuadrat dikalikan dengan V kuadrat. Ini dibiarkan dulu, tidak usah dilakukan
karena yang mau dicari adalah Vx-nya. Maka 2M Vx kuadrat sama dengan dikalikan M ditambah 2M dikuadratkan sama dengan 2M M kecil V kuadrat, ya. Kemudian M ditambah 2M kecil. Ini kuadrat, ini pangkat 1, berarti masih ada M ditambah 2M, ya. M-nya dibagi M1, sehingga kita lihat persoalannya. Ya, ini. Sehingga kalau ini dibagi, yang ini dibagi variabel yang sama, masih ada M ditambah 2M kecil. M dibagi M1, maka ini, ya, Vx kuadrat, ya, itu dikalikan M ditambah 2M kecil sama dengan MV kuadrat. Ini 2M dibagi 2M kecil, 2M kecil bagi 2M kecil 1, masih ada Vx kuadrat, ya, dikalikan M ditambah 2M sama dengan MV kuadrat. Maka Vx kuadrat itu sama dengan M dibagi M ditambah 2M kecil V kuadrat. Ini adalah pada persamaan yang diambil dari gabungan energi kinetik awal dan energi kinetik pada sistemnya. Berapakah tegangan talinya? Tadi persamaan tegangan tali pada persamaan 4 sudah ketemu. T sama dengan M kecil Vx kuadrat dibagi L dikalikan M ditambah 2M kecil. Di sini sudah menunggu Vx kuadrat, sehingga persamaan 10 masuk persamaan 4, hasilnya T sama dengan M kecil dibagi L dikalikan M ditambah 2M dikalikan M dibagi M ditambah 2M kecil V kuadrat, ya. Ini yang kita inginkan faktornya, ya. Ini dikalikan menjadi M kuadrat, ya. Kemudian M ditambah 2M kecil ini menjadi kuadrat. Kesimpulannya M kuadrat M kecil V kuadrat dibagi L dikalikan M ditambah 2M kecil dikuadratkan. Inilah tegangan yang diinginkan pada sistem dua bola kecil setelah bola besar terkena oleh tumbukan, ya. Inilah yang kita bicarakan dari awal sampai akhir, ya. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan baru, ya. Selalu semangat belajar, ya, sehingga kita selalu mengambil bahwa fisika harus kita kerjakan dengan baik, sehingga kita bisa menemukan persoalan-persoalan dan berhasil mengerjakan OSN fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.